budaya Banjar, budaya Jawa pun ada, seluruh budaya Nusantara. Program 4 Suara Budaya Banjar, program 4 hadir untuk Banua, hadir setiap hari menyapa orang Banua, menyajikan budaya Nusantara. Ada budaya Banjar, budaya Jawa pun ada, seluruh budaya Nusantara. Program 4 Suara Budaya Banjar, program 4 hadir untuk Banua, hadir setiap hari menyapa orang Banua, menyajikan budaya Nusantara. Setiap hari menyapa orang Banua, menyajikan budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sanak Pro 4, saya Wan Kahfi kembali menemani Anda untuk kesempatan pagi hari ini di hari Rabu dan Sanak Pro 4. Ini tanggal 29 Januari 2024, atau ini memang bertepatan dengan perayaan Hari Raya Imlek dan Sanak Pro 4. Jadi para warga-warga Tionghoa Banjar, mau itu Islam, Kristen, Konghucu atau agama Buddha, ini semuanya merayakan hari ini dan Sanak Pro 4. Dan kami di Pandiran Baisukan pada pagi hari ini mendatangkan satu DJ muda yang akan menemani Dasanak Pro 4 di Pandiran Baisukan. Kita akan membahas dari hobi jadi profesi Dasanak Pro 4. Saya Awan menemani Anda. Anda juga mungkin boleh bergabung nanti di 0895 34050959 dan di 051132522602 yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini. Langsung saja kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada satu narasumber yang sudah bersama kami. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih Mas Awan. Ya, panggilannya DJ Hendy ya. Betul. Oke. Kalau nama lengkap siapa nih? Kalau nama lengkap Muhammad Hendy Anugrah. Nah, jadi nama panggungnya pada saat itu dikonsultasikan sama mentor. Ternyata kata mentor bilang, wah Hendy ini udah keren namanya. Jadi ditambahin DJ, jadilah DJ Hendy. Gitu. Jadi DJ Hendy ya. Bergelut sebagai DJ ini sudah mulai kapan nih? Kalau dari Ulun sendiri, itu Ulun sudah mulai bergelut itu sekitar kelas 2 SMP. Jadi mulai kelas 2 SMP. Kemudian sampai saat ini itu usia Ulun sudah sekitar 22 tahun. Jadi sudah lumayan cukup lama bergelut di kelas 2 SMP, sekarang kuliah. Sudah baru lulus kuliah. Oh, baru lulus. Ya, apa nih? Sarjana apa nih? Sarjananya kita cukup unik. Jadi Ulun pada waktu ketika mengambil kuliah, Ulun berkuliah di UIN, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, di Fakultasnya Syariah dan prodinya Hukum Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah ya. Ya, jadi sarjananya sarjana hukum. Sarjana hukum ya. Lalu kenapa akhirnya jadi DJ nih? Kenapa ada cerita nggak sih sebenarnya? Iya, jadi sebetulnya kan banyak yang mengatakan bahwasanya kok unik ya. Jadi kan sebetulnya kalau dari background Ulun sendiri,
ulun itu SD dan SMP-nya itu kan di SDIT dan SMPT Ukuah Banjarmasin. Aha. Nah, jadi Oh, anak Ukuah ya. Iya, anak Bergengsi Ukuah. banget ya. Jadi ketika kemudian SMA 7 saya sering ditanyakan, Mas, kok bisa nih jadi DJ gitu ya? Kan awal mulanya bagaimana? Jadi sebetulnya yang mengarahkan awal menjadi DJ itu adalah kedua orang tua malah. Nah, jadi backgroundnya itu adalah adik ulun itu kan sering ikut lomba, Mas. Aha. Jadi sering ikut lomba fashion show, modeling ya. Nah, kemudian Siapa adiknya? nama adik saya itu Ciko, Sachiko Putri Ciko. Felicia. Iya, iya. Saya tahu soalnya saya juga dulu sering jadi juri lomba Iya, model. makanya sering kok agak familiar, Familiar nih. ya. Iya, Mas Awan ini. Nah, jadi kemudian ketika pas adik saya itu lagi tampil kan, mama saya bilang ketika ngelihat DJ Hendy, kok nggak cobain sih jadi DJ? Jadi adek nanti lomba, nanti Hendy yang dampingin, ngegiring musiknya. Nah, dari situ perlahan-lahan kemudian nemulah tempat kursus. Nama tempat kursusnya itu pada waktu itu adalah Stiletto DJ Music School. Jadi di bawah panduan dari mentor ulun yaitu namanya DVJ, Dis Visual Jockey. Jadi beliau itu tidak cuma DJ, akan tetapi juga beliau itu juga bukan memainkan sih, tapi juga mendalami mengenai visual jockey. Jadi visual jockey itu kalau teman-teman mungkin kurang familiar, kalau teman-teman mungkin sering melihat banner, misalnya flyer, yang biasanya ketika artis itu tampil di belakang mereka itu ada video. Nah, biasanya DJ itu yang memainkan. Nah, dulu mungkin di VJ itu cuma beberapa orang aja, Mas. Ya. Jadi termasuk mentor ulun itu adalah salah satu orang yang betul-betul menggeluti. Jadi selain disc jockey, beliau juga seorang visual jockey. Nah, nama beliau itu DJ Black ya. Sekarang saat ini sedang berfokus di bagian visual jockey-nya itu Putri Indonesia kalau nggak salah begitu terakhir ya. kali. Nah, jadi dari beliau yang memperkenalkan, Mas, mengenai bagaimana kemudian menjadi seorang DJ, ya, kemudian juga beberapa genre musik, dan juga beliau juga adalah yang membimbing ulun pertama kali itu bagaimana cara supaya bagaimana kita nggak gugup saat tampil, kemudian bagaimana kita kemudian menyusun playlist lagu yang oke, dan juga kemudian bagaimana kemudian seorang DJ itu bisa seperti tema kita pada hari ini, dari hobi kemudian menjadi profesi. Mungkin begitu, Mas. Begitu ya. Tapi kalau background orang tua apa sih? Jadi sampai anaknya nih dari kecil sudah difasilitasi untuk jadi apa ya? Jadi seorang hobi DJ tuh nggak murah dong, mahal ya? Sebetulnya kalau kita untuk hobi DJ sendiri, Mas, itu kan beragam ya, Mas. Tergantung mungkin alat ya. Beli alatnya aja udah berapa juta, belasan apa puluhan nih? Ya cukup lah. Tapi untuk saat ini sudah BIP lah bahasanya kan. Background orang tua apa? Kalau background Pengusaha atau memang apa maksudnya kerja di kantoran atau apa? Kalau background orang tua itu, kalau misalnya saya kalau di rumah nyebut itu orang tua itu papa sama mama ya. Jadi kalau misalnya papa itu background orang tuanya itu memang adalah former banker ya. Jadi banker ya. banker sama kemudian kalau mama saya itu akuntan. Oh, jadi sama-sama orang-orang akuntansi ya, Iya, orang perbankan ya. Jadi di orang tua itu banker dan di ibu saya itu akuntan. Makanya kemudian ketika kita kuliahnya itu kita ngambilnya itu kemudian hukum ekonomi syariah. Jadi hukumnya itu dapat, ekonominya dapat, plus nilai Syariahnya, keislamannya ada betul. juga. Wah, luar biasa. Ini visinya jauh ke depan ya. Tapi karena jarang loh ada yang maksudnya mau meneruskan apa yang sudah diusahakan oleh orang tuanya begitu. Iya. Kadang dengan jalannya masing-masing. Tapi kalau Hendy sendiri masa kecil, karena kan juga di flyer tuh ada embel-embel Nagalik begitu, berarti kan Betul. ini ex Nanang Galuh Cilik gitu. Betul. Nah, bisa dijelaskan nggak sih, diceritain sedikit tentang latar belakangnya dulu kecil seperti apa begitu?
Ya, kalau kecil dulu itu malah ulun ini kan karena sebetulnya dulu itu kan yang lebih difokuskan itu adalah adik pada waktu itu. Jadi adik ulun si Ciko, ya. Jadi kalau teman-teman nih sekaligus promosiin, kalau teman-teman mungkin pengen lihat profil ulun sama adik ulun itu bisa di Instagramnya itu ada di Ciko_Nagalik dan di untuk ulun pribadi itu Hendy_Nagalik. Nah jadi ketika ulun kecil itu memang adik ulun ini dulu nih yang istilahnya ikut modeling, kemudian ikut fashion show ya. Kemudian juga bahkan sampai ikut berbagai macam kursus musik, public speaking dan berbagai macam hal lainnya. Dan kemudian ternyata ada mentor adik ulun itu kemudian melihat kok kakaknya nggak ikut nih, sekalian aja dibawa gitu loh. Jadi kemudian perlahan dari mama ulun itu kemudian mulai cari kursus DJ pada saat itu. Nah jadi dari mulai kursus DJ itu kemudian kita punya ada program namanya itu acara TV Nagalik namanya. Nanang Galuh Cilik itu di YouTube-nya bisa teman-teman lihat di Nagalik dan kemudian kita juga tayangnya itu di Prima TV. Nah, jadi khusus acaranya itu sebetulnya adalah mengupas mengenai budaya-budaya Banjar. Kita mengambil inspirasi dari kegiatan acara Sibolang di salah satu stasiun TV yang besar di Indonesia. Nah, dari sana kemudian akhirnya terciptalah kemudian Nagalik itu. Makanya kemudian di Instagram itu kita taruhlah Hendy_Nagalik, Ciko_Nagalik. Nah jadi Nagalik itu kalau teman-teman lihat di YouTube, saya sedikit promosikan, itu teman-teman bisa melihat mengenai pembuatan kain sasirangan. Kemudian kita juga dapat izin kemudian untuk kemudian meliput mengenai pendulangan batu intan. Dan kemudian juga ada mengenai karpet lampit ya kalau nggak salah namanya karpet lampit, dan juga kita ada menelusuri mengenai pasar budaya kita yang sebentar lagi biasanya kita adakan yaitu pasar wadai Ramadan. Nah jadi di situ lengkap, teman-teman bisa langsung lihat di sana mengenai itu. Nah jadi kalau misalnya mengenai masa kecil ulun itu jadi beragam mas. Jadi selain dari DJ, kemudian juga kita sempat ada kegiatan TV show. Itu juga ulun itu sebelum jadi DJ nih ya, malah itu kemudian kita itu nyari-nyari dulu. Jadi ada yang ulun itu sempat kemudian les itu ikut les biola. Jadi les biola sempat juga, les piano sempat juga. Nah ternyata memang yang kecantol banget itu di DJ. Kenapa jadi sampai akhirnya jatuh cinta sebagai seorang DJ gitu? Apa yang ada perasaan apa gitu kalau sebagai seorang DJ? Sebetulnya menjadi seorang DJ itu gini ya mas ya. Seorang DJ itu anggapannya itu menurut saya itu adalah dia itu adalah pekerjaan dan hobinya itu adalah bikin senang orang gitu. Jadi ketika orang sedang mungkin lagi stres, sedang lagi mumet dalam bekerja ya kan, kemudian mereka melihat show kita, melihat acara kita, orang itu bisa sejenak melepaskan stres mereka gitu. Nah jadi dari kita bikin orang senang, kemudian juga yang terpenting juga adalah membuat suasana oke di dalam suatu kegiatan, kemudian juga bisa kemudian bikin orang tersebut joget. Nah itu ada sebuah filter sendiri mas. Khususnya ketika saya pernah kemudian ada pengalaman saya itu ngisi kegiatan koloran. Ketika masih tren-trennya koloran pada saat itu di Banjarmasin, itu atensi masyarakat luar biasa mas. Dan ini sebelum adanya TikTok dan berbagai macam hal media promosi lainnya. Nah jadi ketika kita mengisi sebuah acara tersebut itu, apalagi misalnya pada saat lagunya itu ada misalnya ke kanan, ke kiri dan segala macam, itu kita yang menggerakkan lautan manusia di tengah panggung, itu feel-nya luar biasa. Jadi seolah-olah kita bisa dengan lagu kita mengekspresikan apa yang kita pengen ekspresikan dan masyarakat pun atensinya positif. Nah itu
merupakan ada sebuah kepuasan dan kegembiraan tersendiri, Mas. Aku tadi pertama kali ngelihat e-flyer tuh dikira tuh masih anak-anak begitu karena namanya Hendy Nagalik. Oh, berarti Nanang Galuh cilik nih gitu kan. Mikirnya gitu, tapi pas pada saat tadi ngeliat profilnya, ini udah gede, udah jadi DJ juga gitu. Ternyata memang ada backstory gitu ya, Iya, yang iya. tercipta karena kalau aku sendiri tuh kenal Ciko karena emang dulu sering ngejuri acara model tuh sering Iya, ketemu sama mamahmu juga gitu. Iya, makanya. Kamu dulu masih kecil-kecil, masih unyu-unyu Iya, banget ya. Karena kan Ulun mulainya itu SMP, Mas. Iya, jadi kan sudah lama banget. Ini kan Ulun sudah lulus kuliah. Saat ini sudah 22 tahun. Jadi udah lama banget nih kita Ulun sama Ciko itu ya berkecimpung lah di dalam. Ciko tuh angkatannya Ojan ya. Betul, betul. Ojan, terus kemudian ada siapa lagi anaknya Mama Zahra itu. Iya, iya, iya. Yang kalau Ciko sekarang ngambilnya apa nih? Karena kan kebanyakan dulu pada saat pandemi kan akhirnya para model-model tuh beralih jadi dancer gitu kan. Iya, Ada iya. yang ikut jadi atlet gitu kan, atlet senam apa segala. Kalau Ciko sendiri apa nih sekarang? Kalau saat ini adik Ulun itu dia sedang fokus untuk persiapan kejuaraan nasional, Mas. Apa tuh? Pornas kalau tidak salah. Dia ikut itu juga, maksudnya Atlet dansa. berarti beralih haluan jadi atlet dansa juga beralih ya? haluan. Oh begitu, jadi sama kayak Ojan juga ya? Iya, jadi nanti sekitar bulan Juli dan juga mohon doanya teman-teman semoga bisa memberikan yang terbaik ya buat Kalimantan Selatan khususnya nanti di kejuaraan nasional. Kalau tidak salah itu nanti ada di NTT, Mas. Oh di NTT ya? Nah, jadi memang adik saya itu memang dia sudah switch karir saya kira. Itu bahkan sudah mulai sekitar 2018 menggeluti dunia dansa. Jadi memang puncaknya memang ketika Covid ya, seluruh kegiatan kita pandemi itu ada di rumah. Betul. Nah, itu memang untuk kegiatan fashion show dan modeling kan sudah off sama sekali. Iya, sudah off sama sekali. Nah, di situ kemudian yang memang untuk event-event dansa ya, kemudian juga bikin video-video di Instagram, di TikTok ya. Nah, di situ yang mulai kemudian adik saya itu fokusnya itu ke sana. Termasuk saya juga kemudian mulai live di TikTok, mulai live di Instagram. Nah, di situ kita mulai embrace ya dunia digital itu bagaimana dan sambil belajar juga bagaimana kemudian kita bisa jadi content creator. Jadi memang semua model saat itu berpindah haluan ya. Iya, berpindah haluan. Akhirnya aku pun juga saat itu udah nih kayaknya banyak banget model yang sekarang jadi dancer dan akhirnya adalah vakum dulu aja gitu, fokus ke kerjaan gitu. Iya, betul. Dan memang ini menjadi satu pekerjaan akhirnya ya. Oleh Ciko dan oleh Hendy juga bahwa setelah keluar dari model akhirnya punya kegiatan baru nih gitu yang menghasilkan duit begitu ya. Iya, Mas. Dan akhirnya Hendy menjadikan hobi yang sekarang menjadi cuan begitu ya. Menjadi cuan. Wah, luar biasa. Kita break sebentar Hendy, nanti setelah ini kita bakal balik lagi. Dan Sanak Perompak tetap bersama kami. Kami akan hadirkan ini ada satu feature budaya yang akan kami suguhkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Suara Budaya Banjar. Sayup-sayup terdengar doa-doa para peziarah memenuhi kubah Habib Hamid bin Abbas Bahashim yang dikenal dengan Habib Basiri. Kubah Habib Basiri adalah sebuah makam keramat seorang aulia Allah yang bernama Habib Hamid bin Abbas Bahashim. Beliau ini merupakan salah satu aulia Allah yang diberikan karomah, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu karomah madadillah. Beliau ini merupakan generasi keempat dari Habaib Bahashim yang pertama datang di Kalimantan Selatan. Jadi beliau adalah Hamid bin Abbas bin Abdullah bin Husain bin Awad. Nah, Habib Awad inilah yang pertama datang ke Banjar sekitar 400 tahun yang lalu. Itu tadi
penjelasan dari Habib Fatur Rahman yang juga merupakan keturunan dari Habib Hamid bin Abbas Bahashim atau Habib Basiri. Semasa beliau masih hidup, banyak masyarakat yang bersilaturahmi kepada Habib Basiri untuk meminta keberkatan dan meminta didoakan. Hajah Maimunah, salah satu peziarah Kubah Habib Basiri menjelaskan. Oleh karena di sini banyaknya wali-wali Allah, terutama khususnya Habib Hamid Abbas Basiri, dan ini ada Habib Salim bin Muhammad Al-Habsyi, waliullah. Jadi kita kesini artinya memohon ridha Allah dan keberkatan para wali-wali Allah. Itu tujuan utama kita. Syarifah Hajah Nur Ramdana yang juga masih keturunan Habib Basiri menambahkan. Selama beliau hidup pun para penziarah datang kepada Habib untuk memohon ya, dengan tepatnya semuanya kita juga berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Basiri meninggal di usia 90 tahun. Pihak keluarga membangun Kubah Basiri sebagai peninggalan dan penghormatan kepada Habib Hamid bin Abbas Bahashim atau yang dikenal dengan Habib Basiri. Sampai beliau wafat pun, masih banyak orang-orang berziarah ke makam beliau, bahkan dari berbagai pelosok negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Alhamdulillah, setiap hari pengunjung datang dari berbagai kalangan, baik dari seluruh Kalimantan, Utara, Timur, Selatan, Barat, dan Tengah, dan juga dari Pulau Jawa. Seluruh Jawa hampir rata-rata. Kemudian dari Sulawesi juga ada, Pak. Kemudian seluruh Indonesia hampir rata-rata sudah mengunjungi tempat kami, dan juga dari mancanegara, terutama dari Hadramut, Habib-Habib yang datang dari Tarim, ada dari Madinah, alhamdulillah. Terus Muhammad Ramul itu dari Mekah, muazin Masjidil Haram pernah datang ke sini. Makam Habib Hamid bin Abbas Bahashim berada di Jalan Keramat RT 13, Kelurahan Basiri, Kecamatan Banjarmasin Barat. Dengan mudahnya akses jalan menuju Kubah, baik melalui darat maupun melalui sungai, hal ini memudahkan masyarakat untuk berziarah, terutama untuk mereka yang bermukim di pinggiran sungai, untuk menggunakan jukung atau perahu kecil dan menggunakan klotok atau perahu bermotor agar bisa sampai ke dermaga Kubah Habib Basiri. Di sini mudah masuk, lewat menuju ke sini bisa naik kapal juga masih bisa. Dulunya, Kampung Basiri terkenal rawan preman dan perampok. Namun, seiring dengan mulai ramainya para peziarah, Kampung Basiri saat ini justru lebih dikenal sebagai kampung wisata religi. Pesona Kubah Habib Basiri tidak hanya menjadi magnet masyarakat untuk berziarah. Kubah Habib Basiri per tahun ini juga menjadi satu-satunya wakil dari Kalimantan Selatan dalam anugerah Desa Wisata dan masuk 50 besar nominasi Desa Wisata se-Indonesia. Berikut penjelasan Ketua Pokdarwis Kampung Basiri, Husin Lutfi. Alhamdulillah ya, kami sejak mendengar bahwa Kubah Basiri masuk dalam 500 besar, berikutnya masuk 300 besar, berikutnya masuk 100 besar, dan terakhir ini kita masuk 50 besar. Senada dengan hal tersebut, Syarifah Hajah Ramdana juga menjelaskan. Alhamdulillah mendapat nominasi ya 50 terbaik desa se-Indonesia. Acara penganugerahan Desa Wisata Indonesia Bangkit dihadiri oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Berikut sambutan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Baik, alhamdulillah hari ini senang sekali kita atas nama warga Kota Banjarmasin, atas nama warga Basiri, kedatangan Mas Menteri Bang Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata, Ekraf Republik Indonesia, sebuah penghargaan dan selamat sukses. Tadi sudah diserahkan piagam penghargaan bahwa Desa Wisata Kubah Basiri masuk dalam 50 Desa Wisata terbaik Indonesia. Penyerahan pelakat Anugerah Desa Wisata langsung diserahkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Ini adalah asosiasi desa wisata yang masuk ke dalam 50 desa wisata Indonesia Bangkit. Desa wisata
wisata Kubah Basiri ingin memberikan suatu sensasi susur sungai, tapi juga ada destinasi wisata religi. FM 87,7 dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Ya, dan Sanak Pro 4 masih di Suara Budaya Banjar untuk pagi hari ini. Dan Ulun pengen bertanya lebih dalam nih seputar hobi yang sekarang menjadi cuan dan Sanak Pro 4. Sama seperti halnya mungkin Ulun yang hobi cuap-cuap akhirnya bisa menjadi satu pekerjaan yang menghidupi sampai dengan sekarang. Nah, ini pun juga yang mungkin sedang digeluti Hendy dan Sanak Pro 4, remaja berusia 22 tahun yang sudah punya karir yang lumayan bagus di kota Banjarmasin sendiri. Hendy, kita mau lanjutkan nih, Hen, seputar apa yang tadi kita bahas ya, Hen ya, dimana memang sekarang tuh udah bener-bener menggeluti total nih sebagai DJ. Betul. Aha. Itu sejak dari SMP? Betul, sejak mulai dari SMP, Mas. Sejak dari SMP sampai dengan sekarang. SMP itu umur berapa sih? Umur 13-an ya? 13-14 ya? 13 atau 14 tahun kayaknya. 14 tahun. Sekarang udah 22, berarti udah 8 tahun ya? Sudah 8 tahun, lumayan. Dari belajar waktu itu, mau tanya nih, pertama kali dapat job nge-DJ itu kapan? Kalau Masih ingat pertama kali kan itu mungkin sekitar tahun, Ulun mulai sekitar tahun 2015, Mas. Nah, jadi untuk dapat job itu memang dari tempat kursus sekolah Ulun itu memang dia juga sambil juga promosiin. Jadi ada beberapa event yang dia itu sudah kerjasama. Jadi ini untuk anak-anak muridnya nanti kalau misalnya sudah lulus di beberapa stage itu sudah kemudian bisa cek ombak dulu lah di beberapa tempat rekanan dari sekolah DJ Ulun itu. Nah, alhamdulillah pada saat itu Ulun belajarnya kurang lebih 3 bulan. Itu oleh mentor Ulun sendiri itu bilang, oke nih, boleh bisa udah dicoba nih untuk tampil di depan umum. Nah, jadi itu sekitar tahun 2015 itu tadi pertama kali mendapatkan job DJ, dan itu job DJ-nya itu memang waktu itu adalah Ulun itu mulai dari menggiring fashion show dulu. Oh, menggiring fashion show. Ya, menggiring fashion show dulu. Ada beberapa kegiatan. Nah, kemudian Ulun dapat kesempatan untuk reguler. Jadi residence DJ itu di Galaxy Hotel Banjarmasin. Di Galaxy Hotel di depan seberang Duta Mall, ya? di seberang Duta Mall. Jadi eventnya itu pada waktu itu adalah setiap Rabu sama malam Minggu itu ada eventnya barbecue night sama chill out night. Nah, itu Ulun yang kemudian diminta menghibur tamu guest di sana itu mulai dari jam 8 sampai jam 11. Dari jam 8 malam sampai jam 11 malam. Ya, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam. Dan itu Ulun masih umurnya itu mungkin kelas 3 SMP. Kelas 3. Nah, jadi kelas 3 SMP sudah dapat kepercayaan salah satu hotel besar di Banjarmasin. Itu kemudian bisa jadi DJ di sana, residence. Nah, kemudian Ulun juga setelah itu juga menjadi residence DJ saat ini. Yang aktif saat ini itu ada di Bamega Lounge and Terrace di Bestworld BW ya? Ya, BW Bestworld Kindai Hotel Banjarmasin. Itu setiap malam Minggu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen lihat Ulun ya, pengen lihat bagaimana Ulun nanti main, biasanya reguleran residence itu bisa teman-teman lihat di tiap malam Minggu di Bamega Lounge and Terrace di Bestworld Kindai Hotel Banjarmasin di tiap jam 9 sampai jam 12. Nah, selain itu juga Ulun juga Mas ada di event-event tahun baru biasanya. Kalau terakhir Ulun Tahun eventnya baru itu tadi di mana? Di Tripak. Oh, di Tripak ya? Ya, di Tripak kita mengangkat mengenai Wonderful Nusantara pada saat itu. Oh, jadi lagu-lagunya lebih ke lagu daerah yang Iya, di-mix kah? jadi lagunya itu mix, Mas. Jadi untuk pembukaan saja kita itu lagunya itu kita mix dengan lagu-lagu kecak. Oke. Ada lagu kecak. Kita kasih juga lagu Banjar, Paris
Barantai. Barantai ya, yang gunungnya Bamega Iya, itu. betul, Pars Nah, Barantai. gunungnya Aha. Bamega itu. Kemudian juga kita mix dengan lagu-lagu genre-genre anak muda yang kekinian. Biasanya disebutnya itu kan becak ya, lagu-lagu becak. Atau kalau dalam genrenya sendiri itu Indo Bounce. Nah, jadi mungkin teman-teman yang sering dengar lagu-lagu mungkin kayak Kartel dari Wisnu Santika, kemudian Loki dari Adnan Peron. Nah, itu mereka itu tergabung dalam genre yang itu namanya Indo Bounce. Jadi dari lagu-lagu daerah tadi, kemudian kita mix dengan Indo Bounce dengan beberapa lagu seperti Kartel, kemudian Loki, dan juga kemudian ulun mix juga dengan lagu-lagu Indonesia yang dia punya aliran-aliran remix Indo Bounce seperti misalnya lagunya Kobe Junior Kamu misalnya. Ada juga lagunya dari Rosa, ya. Jadi itu digabung, jadi ternyata atensinya itu sangat-sangat positif ketika ulun tampil di sana. Jadi selain juga karena memang temanya Wonderful Nusantara pada saat itu, masyarakat juga tahu nih bahwasannya lagu Indo Bounce ini enak nih. Selain dia lagunya itu lagu barat ya, atau lagu-lagu yang memang asli bergenre Indo Bounce, ternyata kalau misalnya diremix ya, digabung dengan lagu-lagu pop Indonesia yang luar biasa, ternyata itu bisa menghasilkan suatu karya yang baru dan fresh dan original. Nah, jadi dari situ Mas, bahwasannya kayaknya nih enak nih buat di mix-mix. Nah, mungkin itu. Kayak gitu ya. Tapi kalau Hendy sendiri apakah memang punya genre tersendiri dalam bermusik sebagai DJ ini atau memang universal aja nih? Nah, kalau mengenai genre ya, jadi ulun itu sebetulnya kan, jadi begini, untuk seorang DJ itu sebetulnya kalau di Banjarmasin ya, itu kita tidak bisa yang namanya terpaut cuma satu genre, Mas. Karena memang dari pengalaman ulun, kita biasanya kalau misalnya nih, ulun genre musiknya genre musik A. Ya. Nah, biasanya penonton kita itu sukanya genre musik B. Nah, jadi kalau misalnya kita cuma siapkan playlist misalnya genre musik A, tapi kita nggak siapkan playlist untuk genre musik B, biasanya untuk ketika kita nanti main, itu nanti atensi masyarakatnya itu flat, Mas. Jadi, oke, nikmatin, lagunya kenal, tapi nggak bisa joget. Nah, jadi untuk genre itu ulun beberapa kali itu ada percobaan, Mas. Jadi ketika ulun pertama kali diajarkan itu nama genre yang ulun pertama kali geluti itu namanya breakbeat. Breakbeat ya? Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mungkin pernah dengar nih ya, DJ senior kita di hotel-hotel besar ya. Nah, itu biasanya mereka itu membawakan versi yang sedikit lebih kencang dari breakbeat, yaitu namanya funkot. Nah, jadi funkot itu biasanya kan kita mainkan kan untuk lagu itu berkisar dari 100 sampai 128, 130 BPM. Nah, kalau funkot itu mainnya 140, Mas. Jadi sangat cepat. Nah, kalau breakbeat ini adalah versi agak lebih lambatnya sedikit. Nah, jadi dari sana kemudian ulun beralih lagi setelah melihat kayaknya ini masyarakat sudah mulai beralih lagi nih ketika tahun 2016-an itu mulai masuk namanya musik-musik EDM. Nah, jadi musik-musik misalnya seperti mungkin teman-teman tahu artis-artisnya yang terkenal itu Avicii. Kemudian Hardwell ya. Kemudian juga ada David Guetta. Nah, itu era-eranya tuh sampai kemudian di tahun 2019 akhir. Nah, di tahun kemudian 2023, 2022, 23, 24 sampai 25 ini itu menurut ulun untuk yang memang atensi masyarakatnya lagi naik ya, baik di Indonesia kemudian juga di Banjarmasin saat ini itu lagi rame-rame itu lagunya lagu becak tadi, lagu Indo Bounce. Nah, yang menarik ya Mas, sebetulnya lagu Indo Bounce ini dia itu lahirnya itu ya, itu banyak orang dulu itu DJ itu mereka itu di klub-klub yang elit di kota-kota besar, Mas ya. Itu mereka malah semacam gak mau mainin, Mas. Nah, jadi karena dianggap bahwasannya nih apain nih gitu ya kan, lagu-lagu Indo Bounce ini bukan musik ini, bukan musik itu nih, seleranya bukan selera high class lah gitu ya kan. Nah, ternyata dibawakanlah kemudian oleh salah satu pendiri dari nama itu Package Record.
Jadi Package Record ini label yang menaungi Wisnu Santika, Adnan Feron ya. Jadi beliau coba bawakan gitu ya kan, main-main lagu becak ini, main-main lagu Indobounce, ternyata masyarakat pada suka. Nah dari situlah kemudian pergerakan lagu becak ini kemudian ditambah dengan racikan-racikan musik DJ senior kita ya, DJ Wisnu Santika, DJ Adnan Feron. Nah kemudian puncaknya itu sekitar tahun 2023, 24 ya, 25 dan juga mungkin 2022 ketika Wisnu Santika ini mulai merilis lagu-lagu yang kemudian sering dipakai oleh teman-teman, mungkin sering dengar itu di TikTok atau Instagram Story seperti Kartel, ada Mambo Jumbo ya, kemudian ada juga remix yang mungkin agak terkenal dari Roni Joni namanya Pacanga ya. Nah jadi musik-musik inilah kemudian yang betul-betul mewarnai mungkin sekitar 2-3 tahun ke belakang ini Mas untuk saat ini. Tapi kalau aku bukan mau meng-underestimatekan beberapa genre musik ya. Betul, apalagi musik-musik DJ di Banjar kita tahu sendirilah ya. Kadang sampai ada di ada dijadikan lagu buat joget Banjar tuh yang kalau mohon maaf gitu, kita yang lihat aja kita yang malu gitu loh. Tapi kalau Hendy sendiri memang benar-benar sudah membawa musik DJ ini ke tingkat yang next level, yang berarti yang high class begitu ya. Jadi begini Mas, sebetulnya musik itu kan kalau ulun pribadi kan begini, karena kan ulun udah coba semua, bukan udah coba, maksudnya itu kita sudah pernah tampilkan beberapa yang memang kayak ini oke nih gitu ya kan untuk masyarakat Banjar. Jadi ada beberapa genre-genre populer itu kita sudah coba untuk bawakan Mas di berbagai macam event yang pernah kita isi. Jadi misalnya ulun pernah coba kita bawakan ketika lu residensi itu adalah misalnya lagunya house music. Kemudian deep house dan tech house misalnya, turunan house lah. Itu ulun lihat masyarakat Banjar cukup suka, lumayan suka. Dengan catatan dia musik itu kemudian diputar di tempat-tempat misalnya seperti lounge, di hotel ya. Yang mungkin vibe-nya itu mungkin agak lebih santai dan juga plus untuk misalnya menggiring fashion show. Nah itu kalau nggak tech house atau musiknya itu yang tegas ya, itu kan juga sambil mempermudah untuk para teman-teman model ini untuk melangkah. Betul. Nah dan juga menyesuaikan beat ya. Ya dan ternyata kemudian musik itu juga cocok dan memang sering dipakai untuk musik-musik yang mungkin kalau misalnya kita ke Bali misalnya kan ke tempat-tempat ya beach club itu rata-rata yang lebih progressive night gitu ya. Rata-rata mereka pakainya house. Jadi house musik, tech house. Bahkan untuk saat ini ya dari kita itu kemudian Indobounce naik. Nah, jadi itu ternyata dari Indobounce naik itu banyak ternyata masyarakat Indonesia dan ulun kira dari masyarakat Banjar juga itu cukup suka kemudian yang lagunya itu agak-agak Latin, Mas. Jadi lagu-lagu irama-irama Latin, guaracha, funk ya. Itu kemudian mereka suka kemudian dengar yang lagu-lagunya itu bahasa-bahasanya Latin. Karena didasari tadi dari musik-musik Indobounce ini memang kebanyakan itu ada yang suara-suaranya dari bahasa-bahasa Spanyol ya, bahasa-bahasa Latin yang memang ternyata akar dari lagu Indobounce ini adalah sedikit dia perpaduan. Jadi dari breakbeat yang asalnya itu lagunya ya cukup cukup lumayan kencang, itu dibuat kemudian ada semacam irama guarachanya, ada irama funknya. Nah, yang kemudian ternyata itu lagunya Indobounce itu bagi telinga masyarakat Indonesia itu enak buat diajak joget karena dia itu mirip-mirip dengan lagu koplo sebetulnya. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin dengar lagu koplo, nah Indobounce itu mirip-mirip dia beatnya. Dan juga kemudian ada juga lagu yang cukup oke untuk saat ini. Memang untuk teman-teman mungkin bisa dengar itu ada dia namanya perpaduan kemudian musik dangdut dengan hip hop. Teman-teman mungkin pernah dengar lagunya itu Garam dan Madu. Yang paling viral saat ini ya. Nah, itu menurut ulun itu lumayan oke juga. Tapi itu next level banget loh, maksudnya gini. Kalau aku sendiri kan memang dari dulu emang sudah bergelut di dunia model, sering tampil di Nashville gitu kan. Betul. Yang kita bisa lihat perbedaan lah ya, musik di situ sama musik di lantai atas kan beda banget ya. Kelasnya begitu loh. Jadi ya mungkin aku juga merasa bahwa kalau
ada beberapa yang mungkin DJ yang memang menggeluti musik di kelas yang di atas tadi yang dalam tanda kutip gitu ya, tapi mungkin itu lebih ke anak-anak apa ya, orang Banjar bilang tuh kayak anak-anak alay begitu ya. Jadi gini Mas, sebetulnya begini, kalau genre itu kan mengenai misalnya tempat ya tadi ya, mengenai pasar kemudian. Nah, memang untuk anak muda saat ini ya, kegemarannya itu saat ini berada di Indobounce tadi. Nah, akan tetapi untuk saat ini Ulun mulai lihat ya di beberapa rekan-rekan sejawat Ulun, itu kemudian genre ini sudah mulai ada pertumbuhan pengembalian genre-genre sebelumnya, misalnya seperti yang lu pernah mainkan breakbeat. Nah, ada bentar Handy, ada yang masuk nih kayaknya nih, ada yang mau bergabung. Silakan. Kita coba angkat dulu. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Palu, Ibu Farida, Bang Awan. Oh, Ibu Farida di Palu. Ini jauh nih Handy dari Palu. Dari Palu. Iya. Iya. Ibu Farida ini ada DJ Handy, mau bertanya apa? Oh iya, barusan menyimak ini ya. Ini salah satu artis yang tunggu Bang Awan. Iya. Iya. Tadi namanya siapa ya? DJ Handy, Ibu Farida. Oh iya. DJ, seorang DJ nih Ibu Farida. Oh DJ tadi ya. Kalau DJ itu apa hanya khusus lagu-lagu dangdut ya? Selain dari lagu-lagu dangdut itu apa ada lagu-lagu? Tadi ada judulnya Garam dan apa tadi? Garam dan Madu. Garam dan apa sih? Garam dan Madu. Iya, Garam dan Madu itu ya memang dangdut yang dibikin next level begitu. Iya, jadi untuk mungkin ada kesulitannya ya, atau DJ dangdut. Iya, atau barangkali apa ada suka dukanya menjadi seorang DJ ya. Oke, baik. Bisa dipahami. DJ dangdut ya. Apa genre lain kan? Oke. Oke, baik. Iya, mungkin coba ini pertanyaannya. Salam sukses ya, salam bahagia. Terima kasih Bu. Bang Awan, bertugas. Terima kasih. Terima kasih Bu. Salam hangat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jauh-jauh dari Palu nih, Hen. Dari Palu ternyata. Betul, ada yang nelpon nih. Mungkin Ibu bisa ditangkap pertanyaan Ibu Farida adalah bisa. dangdut ini digenrekan dalam genre DJ ini itu tadi apakah bisa naik level begitu? Karena kan enak banget kan gitu loh dibikin sama Garam dan Madu itu yang benar-benar dangdut tuh ternyata bisa beda dan kelasnya bisa lebih tinggi lagi begitu. Iya, jadi mungkin Ulun akan bicara mengenai kan biasanya kan untuk genre musik kita di Indonesia itu kan kebanyakan pop, Mas. Iya, betul. Nah, jadi ketika Ulun dengar ya Garam dan Madu itu awalnya itu memang ini apa sih gitu ya, musik apa sih gitu ya. Tapi setelah Ulun dengar ya, kemudian Ulun putar beberapa kali, kok ternyata enak gitu loh. Ternyata Ulun search, Ulun baca ya, Ulun lakukan research, ternyata Garam dan Madu ini perpaduan lagu yang sebetulnya memang genrenya ini udah lama, Mas. Tapi baru meledak itu mungkin pada saat Garam dan Madu itu. Karena kan TikTok apa segala macam kan. Betul. Nah, jadi perpaduannya itu adalah perpaduan mengenai dangdut dan juga hip hop sebetulnya. Nah, mengenai pertanyaan Ibu siapa tadi, Mas? Mohon maaf. Ibu Farida. Ibu Farida tadi ya. Apakah misalnya DJ itu cuma bawain lagu dangdut? Sebetulnya malah DJ itu jarang bawain lagu dangdut, Mas. Ya. Jadi mungkin kalaupun pengen mirip-mirip dangdut itu koplo misalnya, lagu-lagu mungkin lagu-lagu koplo, lagu-lagu kemudian mungkin yang agak sedikit kencang, itu mungkin ada yang namanya fangkot ya. Itu adalah lagu yang salah satu lagu yang paling kencang yang pernah saya mainkan karena biasa normal gitu kan kita DJ itu kan bawain lagu itu mungkin sekitar 100, ada bahkan 70 ya BPM-nya itu atau 128, 130. Nah, ini 140, Mas, untuk fangkot itu. Nah, kemudian untuk mengenai apalagi tadi ya pertanyaannya, mohon maaf saya lupa. Sebagai seorang DJ itu suka duka ya, suka dukanya sebagai seorang DJ. Untuk sukanya ya, mungkin kita bicara sukanya dulu. Untuk sukanya itu kemudian menjadi seorang DJ itu Bu Farida itu seperti mungkin yang pernah Ulun sebutkan di sesi sebelumnya, mungkin kalau pian belum bergabung pada saat itu adalah seorang DJ itu
dia itu bisa menggerakkan lautan manusia. Nah, jadi ketika kita putar lagu yang pas, kemudian atensi masyarakat itu positif, ya, kita itu kemudian membawakan misalnya instruksi misalnya ke kanan, ke kiri, gitu ya kan. Apalagi ditambah lagunya Gemu Famire itu putar ke kanan, putar ke kiri itu ada sebuah rasa tersendiri, Mas. Ya, jadi dari kita sebagai seorang DJ bahwasanya kita yang seorang ini aja ya itu bisa memberikan instruksi kepada lautan manusia gitu ya kan. Dan kemudian kita bisa bikin mereka yang nonton kita ini kemudian happy, melepaskan penatnya, stresnya dengan berjoget. Nah, kemudian juga sebagai seorang DJ adalah kita itu punya wadah untuk kemudian membawakan musik-musik yang orang mungkin belum tahu tapi sebetulnya orang itu suka. Nah, jadi misal lagu-lagu misalnya ulun coba ketika ulun bawakan di Bamega ya, di Bestwood Kindai Hotel Banjarmasin itu, biasanya kan ulun itu kan tampil itu kan karena memang saat ini atensinya itu lagu becak, lagu Indobounce tadi, itu kemudian ulun coba mainkan dari jam 9 sampai jam 12. Ulun lihat bahwasannya ini kok kayaknya nih bisa nih kita coba bawakan genre lain. Jadi saat ini untuk formatnya itu ulun coba dari jam 9 jam 10 itu musiknya deep house dulu. Jadi musiknya agak pelan. Kemudian jam 10 ke jam 11 itu musiknya itu adalah musik house. Ya, yang lebih sedikit kencang. Kemudian jam 11 jam 12 ya baru kita kasih namanya musik yang saat ini lagi naik daunnya buat orang joget juga, itu musiknya becak, Indobounce. Nah, jadi dari situ kemudian ternyata banyak yang teman-teman dari para waiters ya, kemudian juga para manajer-manajer kita di Bamega ternyata ini kok musiknya enak gitu Mas Hendy. Ini musik apa nih gitu loh. Nah, jadi ada sebuah filter sendiri ketika kita membawakan yang lagu baru, lagu fresh gitu ya. Dari misal mungkin kita dapat lagu itu dari US, dari kemudian lagu-lagu daerah-daerah Latin Amerika, kita bawakan ya, atau lagu-lagu Eropa di UK ya, garage house segala macem, kita bawakan ternyata orang suka. Ini lagu apa nih Mas? Itu ada feel enak Mas, feel tersendiri kayak kita itu juga bantu promosiin lagu. Karena kan sebetulnya DJ itu kan sebetulnya dia itu adalah pekerjaannya itu seperti Mas sebetulnya. Jadi announcer. Kemudian apalagi kalau di Amerika profesi Mas ini sebetulnya juga adalah seorang DJ, tapi radio DJ, radio DJ. Karena kan Mas juga ganti-ganti lagu segala macam kan, mengatur arah flow lagu, ya itu pekerjaan utama seorang DJ. Nah, jadi kemudian kalau misalnya kita bilang dukanya mungkin ya nggak ada sih dukanya itu kan. Mungkin ketika kita masih awal-awal, kita masih merintis ya kan, mungkin untuk kita itu mungkin akan sedikit lebih ekstra di dalam promosi. Nah, jadi kan banyak nih para senior kita ya kan, yang mereka juga ya ikut lah gitu ya kan meramaikan di Banjarmasin. Ya ketika kita masih menjadi seorang junior ya kita harus ekstra promosi di sana. Mungkin itu tantangan, mungkin bukan duka ya, tapi tantangan kita mungkin di dalam menjadi seorang DJ. Jadi begitu ya. Aduh Hendy, sebenarnya kita pengen lama-lama ngobrol, cuman karena waktu kita juga terbatas sekali. Dan saat ini pun juga sudah tinggal 3 menit lagi nih. Aku mau tanya nih, kalau Hendy sendiri kiblatnya atau yang diidolakan begitu seorang DJ siapa? Kalau untuk saat ini mungkin ulun jawab sekaligus mungkin ulun kasih pesan-pesan buat para listeners kita ya. Jadi untuk saat ini ulun itu mengidolakan itu hampir semua DJ ya yang tampil sebetulnya, yang tampil ataupun juga baru belajar menjadi seorang DJ. Jadi idola saya itu semua DJ, semua rekan-rekan seprofesi gitu loh. Karena kalau misalnya kita cuma mengidolakan misalnya DJ besar, DJ apa, kan banyak rekan-rekan kita juga yang mereka itu juga menjadi seorang DJ gitu ya kan, dan mereka juga berhak diidolakan gitu. Jadi kalau misalnya idola spesifik mungkin
kita itu mungkin punya namanya mungkin David Guetta, Wisnu Santika gitu ya kan, Avicii ya, arwah Avicii gitu ya kan. Karena beliau meninggal di tahun kalau tidak salah 2019-2018. Ya. Nah, kemudian juga ada beberapa nama besar seperti Hardwell misalnya gitu ya kan. Akan tetapi juga DJ Banjar pun ulun juga ada beberapa yang memang ulun idolakan. Karena beliau selain ulun idolakan, beliau juga adalah mentor ulun. Seperti misalnya DJ Catdog BSL misalnya. Ada juga DJ Edong misalnya ya kan. Nah, DJ ini DJ senior yang sangat membantu ulun ketika ulun masih proses dari hobi ini kemudian menjadi profesional seperti ini. Dan kemudian juga untuk e-listeners, bukan e-listeners ya, RRI ini, RRI Pro 4 listeners ya. Teman-teman juga bagi yang mungkin masih muda gitu ya kan. Pesan ulun mungkin adalah jangan takut coba. Jangan takut nyoba. Sama sekali jangan takut coba ya. Ulun kalau misalnya takut nyoba mungkin ketika pas ulun masih biola, masih coba-coba piano, masih kemudian mulai dari tampil di Prima TV dan segala macam. Itu kalau misalnya kita takut nyoba gitu ya kan. Itu pasti udah berhenti di sana, Mas. Betul. Nah, jadi jangan takut nyoba. Jadi jangan dianggap bahwasannya kalau misalnya kita nyoba kita nggak cocok itu udah berhenti gitu ya kan, jangan. Jadi coba aja terus gitu ya kan, karena kalau misalnya kita takut nyoba ya, kemudian kita takut bereksperimen ya, apalagi kalau teman-teman masih muda ya. Saya pernah kemudian lihat Instagram, profile Instagram namanya saya lupa, tapi nama beliau itu adalah Gary dari US. Beliau bilang begini ya, if you are 22 years old, okay, if you are 20 years old, you have nothing to fear and you have nothing to lose. Yeah. Because you are still very young, okay, you can make mistake, you must make mistake, so you can learn when you are growing older, not to make the same mistake again. Kurang lebih dari itu yang saya tangkap. Jadi jangan takut berbuat jangan takut buat nyoba. Kalau salah jangan takut juga, karena dari situ kita kemudian, apalagi teman-teman masih 20 tahun, masih 22, 25 gitu ya, itu masih muda gitu loh. Jadi nyoba aja dulu ya, apapun lah teman-teman, mungkin gak cuma seorang DJ ya, gak cuma mungkin seorang yang bergerak di bidang show business ya. Tapi mungkin kalau teman-teman mungkin kayaknya nih jadi profesi ini mungkin kayaknya enak ya, coba aja gitu loh. Karena masih muda. Ya, masih muda. Kemudian juga ya kalau misalnya pun teman-teman ada misalnya mungkin stepping back ya, kemudian teman-teman merasa bahwasannya kayaknya ini kurang cocok ya, teman-teman itu bisa jadi pembelajaran, jadi pengalaman ya. Dan kemudian nanti ketika teman-teman semakin usianya bertambah, teman-teman bisa kemudian semakin dewasa dalam menyikapi kehidupan kita saat ini ya. Dan juga kemudian terakhir ya, teman-teman yang pengen belajar DJ ini ya kan, mungkin tertarik nih kayaknya nih ya kan, lihat-lihat DJ ya, lihat DJ di Instagram, di BW gitu ya kan, di Tripak. Mungkin teman-teman bisa jangan pernah takut nyoba di usia berapapun. Saya pernah mungkin sedikit ya, itu nonton salah satu konten ya. Itu dia itu baru nyoba belajar DJ di usia 55 tahun. Bayangkan di usia 55 tahun, Mas. Dia baru belajar DJ, dan bahkan ada yang orang itu senior ya. Saya baca cerita itu 60 tahun ya. Dia 30-40 tahun. DJ dari Jepang. Saya lupa namanya. DJ dari Jepang, dia itu didiagnosis, mohon maaf ya, penyakit otak. Dia didiagnosis penyakit otak, dan kemudian ini saya sampai merinding ya. Dia didiagnosis penyakit otak, kemudian ternyata ya dia fokuskan hari-harinya itu ketika dia didiagnosis itu oleh dokter, dia cuma fokus nge-DJ. Dan ternyata miracle happens gitu ya. Ketika dia mulai fokus jadi DJ, dia betul-betul geluti ya dengan dia punya kendala ya, penyakit otak itu. Ternyata penyakit otak yang di dalam dirinya itu penyakitnya itu berangsur-angsur kemudian Mas ya. Itu mulai ringan ya. Dan kemudian ternyata dari penyakit otak itu kemudian dia malah ternyata menjadi salah satu DJ besar di Jepang saat ini. Luar biasa. Ya, teman-teman mungkin bisa carilah ya, itu namanya Boiler Room namanya. Jadi
di YouTube gitu ya, Boy Room Japan gitu ya kan, atau cari aja DJ inspirasional di Jepang gitu yang menderita itu. Nah, itu bisa teman-teman cari di Google dan itu luar biasa, Mas. Jadi untuk penutup mungkin sekaligus ya, bahwasannya jangan pernah takut nyoba dan di usia berapapun tidak ada kata terlambat untuk mencoba. Mungkin itu dari DJ Hendy untuk saat ini. Terima kasih DJ Hendy untuk waktunya pada kesempatan hari ini. Mungkin nanti di next episode kita pengen lihat DJ Hendy main juga ya. Oke, sehat-sehat, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Dan Sanak Perompat kami pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next dance floor.